Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas K02 yang beranggotakan saya sendiri, Hanifah Sinanda Fauzia dengan NIM TI 080, serta dua rekan saya, Hawa Humairah TI 066 dan Naurani Brazasti TI 083. Pada video ini kami akan mempresentasikan tugas 5 mata kuliah material dan proses manufaktur terkait perancangan alternatif routing proses, di mana kami sudah merancang beberapa proses produksi yang digambarkan melalui operation process chart untuk produk botol serum. Nah, berikut ilustrasi komponen-komponen yang ada pada botol serum pada umumnya. Di sini kami menggunakan SolidWorks untuk merancangnya. Kami bagi menjadi 5 komponen, yaitu botol kaca, pipet kaca, karet pipet, drop plug, dan tutup plastik. Dan di sebelah kanan, terdapat ilustrasi ketika komponen-komponen tersebut sudah diassembly atau disatukan. Baik, lanjut pada operation process chart untuk botol serum. Di OPC ini menjelaskan tahapan proses, mesin yang digunakan, dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap prosesnya. Waktu produksi yang kami gunakan di sini berdasarkan kapasitas mesin yang kami definisikan dan asumsikan sendiri. Dan untuk material serta prosesnya, kami sudah mengacu pada tugas 4 sebelumnya ditambah dengan beberapa referensi tambahan. Baik, mulai dari proses pertama, yaitu produksi botol kaca dengan material dasarnya menggunakan borosilicate glass. Nah, proses produksi yang pertama itu batch preparation, di mana itu dilakukan penimbangan dan pencampuran bahan baku seperti silika sand, soda es, limestone, dan lainnya. Setelah itu, glass melting dilakukan pada suhu sekitar 1500 derajat untuk memastikan kaca menjadi homogen dan cair. Dan kemudian akan dilakukan pemotongan melalui proses block forming, sehingga menjadi potongan-potongan seberat 29,92 gram per botolnya. Selanjutnya, botol akan dibentuk awal dulu melalui proses blind molding, lalu dilanjutkan dengan final blow molding untuk pembentukan akhir menggunakan tekanan udara. Botol yang telah terbentuk kemudian dipindahkan ke annealing layer melalui take out and transfer, sebelum menjalani proses annealing untuk melepaskan tekanan internal pada botol setelah melakukan proses blow molding itu. Kemudian proses akan ditutup dengan inspection and sorting, itu di mana setiap botol diperiksa secara otomatis dari segi dimensinya, retaknya, atau kualitasnya. Jika dihitung secara keseluruhan, total waktu proses per botol dari forming hingga inspeksi itu sekitar 7 detik. Ini di luar waktu dari batch preparation dan glass melting karena sebuah proses itu bersifat batch atau continue, sehingga tidak dapat dihitung sebagai per unitnya. Baik, masuk pada proses produksi komponen yang kedua, yaitu drop plant. Proses produksi drop plant juga dimulainya sama dengan material preparation dulu, yaitu pencampuran dan pemanasan awal biji karetnya menggunakan internal mixer atau turun mill dengan preheater. Proses ini juga bersifat batch sehingga waktunya tidak dihitung per unitnya. Selanjutnya, karet akan diinjeksikan melalui proses rubber injection, kemudian mulutnya akan ditutup melalui proses mold closing dan clamping untuk memastikan tekanan dan bentuknya tuh optimal sebelum produknya itu curing. Proses curing atau vulcanization dilakukan agar karet mencapai sifat elastis yang diinginkan setelah terbentuk si produknya. Setelah itu, mold akan dibuka melalui proses mold opening dan injection, serta lalu sisa flash pada produk dihilangkan menggunakan proses deflashing gitu di mesin automatic degating system. Dan di akhirnya akan dilakukan inspection and sorting juga untuk memastikan kualitas dari produk dropletnya ini. Nah, total waktu siklus dari injection hingga inspeksi itu sekitar 15,8 detik per siklusnya. Dan per siklusnya ini kami asumsikan menggunakan molding yang terdiri dari 32 cetakan, sehingga untuk 15,8 detik akan menghasilkan sekitar 32 droplet. Selanjutnya part ketiga adalah pembuatan bolt atau karet pipet. Pertama-tama material disiapkan karena proses ini bersifat batch sehingga waktu proses tidak dihitung per unit. Kemudian material karet diinjeksikan ke dalam mold, lalu moldnya ditutup dan diklem untuk memastikan tekanan optimal sebelum curing. Selanjutnya proses curing atau vulcanization dilakukan sehingga karet di dalam mold mencapai sifat elastis yang diinginkan. Setelah itu mold dibuka, kemudian produk dikeluarkan, lalu sisa flash pada produk di trimming dan di flashing. Setelah itu terakhir produk dilakukan inspeksi dan penyortiran. Total waktu proses produk ini yaitu sebesar 21,9 detik per siklus. Dan kami mengasumsikan proses ini menggunakan 24 cetakan sehingga dalam sekali siklus dihasilkan 24 bolt. Produk keempat adalah pembuatan kaca pipet. Pertama-tama material juga disiapkan dan karena proses ini bersifat batch, waktu proses tidak dihitung per unit. Setelah itu, kaca dipanaskan dan dilebur. Karena proses ini bersifat kontinu, waktu proses tidak dinyatakan per unit, melainkan berdasarkan kapasitas furnace. Setelah itu, kaca cair ditarik menjadi tabung kaca secara kontinu. Setelah ditarik, tabung kaca dipotong sesuai bentuk pipet. Kemudian, ujung tabung kaca dipanaskan, lalu dibentuk menjadi ujung pipet pada proses deforming. Setelah itu, proses annealing dilakukan, yakni pelepasan tegangan internal kaca setelah pembentukan. Terakhir, produk diinspeksi untuk memastikan kualitas. Total waktu produksi siklus ini adalah 12,64 detik per siklus. Selanjutnya pembuatan part kelima, yaitu proses injection molding mesin untuk membuat tutup botol plastik. Pertama-tama resin plastik dikeringkan dan dipahat melalui injection molding machine. Karena proses ini merupakan proses kontinu, waktu tidak dihitung per unit, sehingga tidak dimasukkan ke dalam waktu siklus. Selanjutnya plastik dilelehkan di barrel dan disuntikan ke dalam cetakan. Dan tekanan ditahan untuk kompensasi penyusutan. Setelah proses pencetakan, maka akan dilakukan proses cooling atau pendinginan hingga tutup mengeras. Setelah cetakan jadi, maka cetakan akan terbuka dan tutup terdorong keluar, lalu dilakukan pemisahan runner dan perapihan gate pada proses degating dan trimming.
Terakhir yaitu ada proses inspeksi dan sorting, pemeriksaan cacat visual, dan pemisahan produk yang cacat. Total siklus ini adalah 15 detik sehingga dapat menghasilkan outputnya itu 10 tutup per siklus atau sekitar 2400 tutup per jamnya. Terakhir, dilakukan proses assembly atau menggabungkan keseluruhan part. Yang pertama adalah proses penggabungan pipet kaca dan dropper bulb, di mana bulb karet dipres hingga ke ujung pipet. Sub-assembly kedua yaitu penggabungan stopper karet dan botol kaca, di mana stopper ditekan ke dalam mulut botol dengan posisi dan kedalaman yang terkontrol. Yang ketiga yaitu penggabungan sub-assembly A dan sub-assembly B, di mana pipet dimasukkan melalui stopper dan posisinya presisi di tengah-tengah. Yang terakhir yaitu final lock atau pemasangan tutup plastik dengan torsi terkontrol. Tahap paling penting adalah inspeksi dan packingnya, di mana pemeriksaan kualitas dan pengemasan otomatis. Nah, total waktu assembly adalah 7,6 detik per unitnya atau bisa menghasilkan 474 unit per jam. Perlu diperhatikan bahwa dalam keseluruhan proses ini, yield proses yaitu sekitar 97-99%, dengan scrap terjadi terutama pada proses forming dan curing. Dan setiap waktu yang didapat dari setiap prosesnya adalah merupakan hasil asumsi dan perkiraan kami. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.